Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Happy Nursalisa dan Dian Puspawati akan menjelaskan mengenai materi kurikulum Merdeka Belajar. Dalam usaha untuk memulihkan kembali pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional selanjutnya akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Apa itu kurikulum Merdeka? Esensi dari kurikulum Merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Sebelumnya, kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum prototype yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Apa karakteristik kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kurikulum prototype ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Kurikulum Merdeka yang diklaim mampu mendukung pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID-19 yang memunculkan learning loss mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kedua, fokus pembelajaran pada materi esensial akan membuat pembelajaran lebih mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ketiga, guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Bagaimana pengaturan dan penerapan kurikulum Merdeka ini? Pada saat ini, sekolah masih boleh memilih kurikulum yang akan digunakan di satuan pendidikan masing-masing. Pilihan kurikulum yang diberikan antara lain kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19. Pokok kebijakan terkait kurikulum Merdeka Belajar sebagai tindak lanjut arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM telah menetapkan 4 pokok kebijakan dalam kurikulum Merdeka Belajar meliputi program ujian sekolah berstandar nasional atau SBN, ujian nasional atau UN, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan juga penerimaan peserta didik baru berzonasi atau PPDB. Tahun 2020, USBN digantikan dengan ujian asesmen yang diselenggarakan oleh pihak sekolah masing-masing. Tujuan dari ujian ini adalah untuk menilai setiap kompetensi siswa yang bisa diselenggarakan dalam bentuk tes tertulis dan juga dalam bentuk tes lainnya. Sehingga guru juga bisa menilai hasil belajar setiap siswanya. Anggaran dalam USBN juga bisa digunakan untuk mengembangkan kapasitas guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam setiap penerapan kebijakan, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang senantiasa mengiringi. Demikian halnya dengan penerapan kurikulum Merdeka pada berbagai tingkat satuan pendidikan. Kelebihan yang paling mencolok dari penerapan kurikulum ini adalah adanya proyek tertentu yang harus dilakukan oleh para peserta didik sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif dalam upaya mengeksplorasi diri. Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Meski begitu, penerapan kurikulum Merdeka tak lepas dari berbagai kekurangan. Misalnya, persiapan penggunaan kurikulum ini dinilai masih belum matang.
Hal ini terlihat dari masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau SDM untuk melaksanakan kurikulum ini. Apa saja kriteria sekolah yang akan menerapkan kurikulum merdeka? Seperti yang telah diungkapkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, saat ini sedikitnya sudah ada 2.500 sekolah atau 31,5% sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka ini. Kurikulum ini dipercaya membuat pembelajaran lebih sederhana, fokus, dan beban materi lebih ringan. Meskipun tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran, untuk menerapkan kurikulum merdeka ini, sekolah yang akan menerapkan kurikulum merdeka harus memenuhi beberapa kriteria pokok, yaitu memiliki minat dan komitmen menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah terlebih dahulu akan diminta untuk mempelajari materi tentang konsep kurikulum merdeka. Setelah akhirnya memutuskan untuk mencoba menerapkan kurikulum merdeka, sekolah akan mengisi formulir pendaftaran dan survei singkat. Kesediaan kepala sekolah dan guru-guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum merdeka pada konteks masing-masing memiliki peranan penting, yaitu menjadi kunci keberhasilan penerapan kurikulum ini. Kemendikbudristek hanya menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei sekolah yang telah dilakukan. Kemudian akan dilakukan pemetaan tingkat kesiapan dan disiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan oleh sekolah. Pentingnya mengenal kurikulum merdeka adalah untuk meminimalisir tingkat kesalahpahaman terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang pada pelaksanaan pembelajarannya menjadi lebih sederhana dan mendalam diharapkan dapat kembali melejitkan potensi anak bangsa. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.